berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan Kau-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan
tetapi Tuhan yang sudah memilih kita. Amin. Dan Tuhan sudah menetapkan kita sebagai anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Ketika kita ditetapkan Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah. Yang siap untuk menghasilkan buah, mari lambaikan tangannya. Yang siap untuk lebih lagi menerima berkat Tuhan, berikan sore-sore bagi Tuhan. Yang siap lagi untuk menerima ledakan-ledakan dahsyat dari Tuhan, mari bangkit berdiri. Serukan haleluya. Serukan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Serukan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Hari ini kita mau menyatakan bahwa kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja. Allah kita adalah Raja. Amin. Mari sama-sama katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Nyatakan kemuliaan. Mari katakan, siapa yang mau bangkit? Yes. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya.
bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Engkau adalah satu-satunya. Yesus adalah satu-satunya. Yesus adalah nama satu-satunya harapan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Allah yang layak disembah. Hanya Engkau Allah yang layak disembah. Hanya Engkau Allah yang layak dipuji. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadirat Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Engkau dasar Tuhan.
Hanya bagi Yesus, hanya bagi Raja di atas segala raja. Lebih lagi, haleluya. Di tempat ini setiap kami meninggikan nama-Mu, setiap kami bersorak-sorak, setiap kami mau lebih dan lebih lagi. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, haleluya. Mari angkat suaramu, angkat suaramu. Engkau bisa berkata-kata, deklarasikan kemenangan, deklarasikan imanmu, deklarasikan perkataan-perkataan yang membangun imanmu. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Mari sama-sama angkat dua-dua tanganmu. Hosana, katakan Hosana. Yes. Lebih lagi Hosana. Haleluya, haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Hanya bagi Yesus, Dia Raja kemuliaan, Dia Tuhan yang perkasa. Hosana, Hosana. Hanya bagi satu nama yang ajaib, hanya bagi satu nama yang dahsyat. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama di atas segala nama. Angkat dua-dua tanganmu menyembah Dia. Hosana, 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 haleluya. Hosana, lebih lagi katakan Hosana. Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Angkat suara memuliakan Dia. Haleluya. Haleluya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu, singkawang penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Terus angkat suaramu, muliakan Dia. Haleluya. Lebih lagi, saya percaya api Tuhan sedang menyala di hatimu, membuat hatimu berkobar, membuat hatimu menyala, menyala. Engkau bangkit, engkau menerobos setiap apapun yang merintangi. Engkau maju, engkau menghadapi semuanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Engkau memiliki roh yang tidak terpadamkan. Engkau memilih hati yang kuat untuk mengasihi Tuhan. Engkau memilih hati yang mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi. Haleluya. Oh.
nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan. Mari angkat tangan kita sekali lagi, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu hanya satu nama saja yang kita muliakan hari-hari ini. Dialah menjadi pusat perhatian, dialah yang menjadi pusat kehidupan kita. Dialah Yesus, dialah Tuhan, Dia yang sanggup memberikan engkau kekuatan untuk engkau menghadapi segala keadaan. Engkau kuat dalam segala keadaan, engkau kuat dalam segala situasi. Engkau mampu menghadapinya. Haleluya, haleluya. Oh rabaka karabasyara la 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 la. Syara la 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 la. Lebih dan lebih dan lebih lagi di dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami percaya kehadiran-Mu di tempat ini dahsyat, ajaib dan luar biasa. Kami percaya setiap orang-orang yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah yang bersama-sama di dalam ibadah pagi hari ini, semua kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini waktunya perjumpaan, ini waktunya mujizat, ini waktunya lawatan buat hari-hari ini. Di mana setiap orang-orang percaya yang ada di dalam Engkau, yang tinggal di dalam Engkau, yang melekat di dalam Engkau, mereka tidak akan tergoncangkan, tidak akan tergoyahkan. Mereka kuat bertahan, mereka dapat menyelesaikan pertandingan diwajibkan, perlombaan yang diwajibkan. Di dalam perjalanan hidup mereka, mereka akan bertahan sampai akhir, mereka akan berjuang sampai akhir. Mereka memiliki tekad untuk terus-menerus menerobos sampai pada akhir. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan, kami cakap untuk menanggung segala perkara. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nyatakan bahwa Engkau lebih dari pemenang. Engkau menang bersama Yesus. Engkau menang bersama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang sebentar kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu kekuatan, kami perlu terang dalam hidup kami. Kami ada di hari-hari yang penuh dengan kesukaran, tetapi kami percaya kami kuat di dalam Engkau. Kami tidak tergoncangkan di dalam Engkau. Sebab ada Tuhan yang mendampingi kami, ada Tuhan yang mendampingi kami, ada Tuhan yang menguatkan kami, ada Tuhan yang menopang kami, ada Tuhan yang memegang kami, berjalan bersama kami. Dan kami percaya Tuhan di dalam segala keadaan kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Berkati umat-Mu, berkati orang-orang yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus urapi kami, bicara kepada kami, buat kami mengerti akan kehidupan kami di dalam Engkau, sehingga kami orang-orang yang tidak terhentikan oleh keadaan apapun. Makasih buat waktu yang indah, kesempatan yang indah untuk kami boleh sama-sama dalam ibadah. Urapan yang baru mengalir, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, yang hati terbuka untuk Engkau, terjadi mujizat. Dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang siap diberkati firman, katakan sama-sama. Lebih lagi, saudara. Haleluya. Ayo lebih lagi, teriakan haleluya. Yesus dahsyat. Sebelum duduk, saudara boleh lihat orang-orang di sebelah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Saudara lambaikan tangan buat setiap mereka. Kalau saudara yang lupa bawa masker, saudara boleh dapatkan ada di depan. Kalau saudara bawa, tolong dipakai. Ya, sekali lagi bilang kamu dahsyat. Bilang kamu luar biasa. Yesus kita apa? 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 Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Saya ada di depan orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya ada di depan orang-orang yang luar biasa. Dan saya ada di depan orang-orang yang lebih dari pemenang. Katakan sama-sama, saya menang karena Yesus. Lagi katakan, saya menang karena Yesus. Nah, pastikan orang di sebelah saudara adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Bilang sama dia, kamu menang di dalam Yesus. Lagi saudara, lagi katakan dengan kuat, kamu menang bersama Yesus.
Nah saudara, kita memang ada di hari-hari yang penuh dengan kesukaran, tetapi anak Tuhan yang ada di dalam Yesus, dia cakap menanggung segala perkara. Oleh sebab itu saudaraku, semangat dalam Tuhan. Ketika dengar khotbah orang-orang percaya yang berkemenangan, dia tetap semangat. Katakan sama-sama, saya lebih dari pemenang. Tetap apa? Tetap apa? Oke, saudara. Haleluya. Nah, hari ini saya akan ajak kita perhatikan, saya akan bicara tentang menjadi pemenang. Sama-sama kita akan belajar firman Tuhan, saudaraku. Kita harus dan kita mau menjadi pemenang. Saya berkata, saudaraku, menjadi pemenang adalah dambaan setiap orang. Kerinduan setiap orang. Nah, sesungguhnya saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Ampun. Saya ada di depan orang yang menang atau apa nih? Pulang aja deh kalau gitu. Saya mah gampang tinggal naik ke atas, saudara. Saudara, muka-muka saudara ini kan muka-muka pemenang. Kok suaranya? Suara pemenang juga dong. Gitulah. Bilang sama sebelah saudara, di tempat ini dilarang keras. Ya kasih tahu sama sebelah, di tempat ini dilarang keras. Diem. Nah ini yang ngomong saudara, pendeta saudara loh. Saya larang saudara diem saudara. Harus ketika dengan khotbah semangat. Amin. Amin. Sekali lagi saudara. Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk menjadi pemenang. Mana anak-anak muda yang belum menikah, angkat tangan. Itu muka-muka mujizat semua, perlu mujizat semua. Karena belum menikah kan, lagi doa pasangan hidup kan. Haleluya. Mana para pria yang lebih dari pemenang? Mana para wanita yang lebih dari pemenang? Wah, ini ternyata yang wanita lebih kuat di suaranya. Yes, kasih tepuk tangan dulu buat para wanita yang perkasa. Jangan-jangan nanti di surga lebih banyak wanita. Tapi yang pria bilang sama yang wanita di sebelah saudara, kasih tahu sama dia, kalau nggak ada pria di surga sepi. Karena pria itu kan hobinya pertandingan kan. Jadi pastinya rame kalau yang namanya. Ya iya, kalau saudara di sebuah rumah suami istri perang kan rame kan. Kan nggak mungkin perang sendiri kan. Nah, saya lagi mau katakan sama saudara, sekali lagi saudara, Anda dan saya diciptakan untuk menjadi pemenang. Lagi, Anda dan saya diciptakan untuk menjadi pemenang. Gak apa-apa, saya akan selesaikan 1 jam saudaraku. Saya dan saudara diciptakan untuk menjadi pemenang. Saya akan ulangi kalimat ini kalau belum semuanya. Gak apa-apa, pulang-pulang saudara cuma tahu saya diciptakan untuk menjadi pemenang. Ya, kita diciptakan untuk menjadi pemenang. Kita diciptakan untuk menjadi pemenang. Saudara diciptakan untuk menjadi pemenang. Semua orang diciptakan untuk menjadi pemenang. Ayo berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Jadi nggak perlu 1 jam ulang di situ, saudara. Haleluya. Nah, saudara mengertilah bahwa Anda dan saya diciptakan untuk menjadi pemenang. Jadi kerja kita hari-hari ini adalah menjadi pemenang. Bilang sama-sama dengan saya, menjadi pemenang. Bilang sama sebelahnya, menjadi pemenang. Nah, kita lihat Alkitab kita sama-sama. Buka di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 13. 10 sampai 13 kita akan baca bersama-sama. Dan saya percaya saudara, semua kita mau, semua kita rindu, semua kita inginkan bahwa perjalanan hidup kita, sekalipun ada keadaan yang sukar, ada keadaan yang penuh dengan kengerian, kita tetap keluar sebagai pemenang. Amin. Nah, saudara, Alkitab kita berkata di ayat 10,
Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita berkata akhirnya hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Sama-sama bilang saya harus kuat. Bilang sama sebelahnya kamu harus kuat. Yang barusan dikasih tahu balas lagi kamu juga. Nah saudara, hari-hari ini kita harus kuat. Ketika Anda dan saya kuat, saya percaya kita dapat setia sampai akhir. Ketika kita menjadi kuat, apapun tantangan yang kau hadapi, engkau bisa bertahan, engkau tidak tergoncangkan, dan engkau akan menjadi pemenang. Katakan amin. Loh saudara, kan tadi saya sudah bilang kita orang-orang yang menang. Pastinya suara saudara lebih dari pemenang. Karena siapa kita menang? Karena siapa? Ayo kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan saya harus kuat. Lagi saya harus kuat. Pemenang gak boleh lemah. Pemenang harus kuat. Orang yang mau menjadi pemenang harus kuat. Hari-hari ini kalau saudara tidak kuat, saudara kalah. Saya percaya gak ada muka-muka yang kalah di tempat ini. Oleh sebab itu katakan saya harus kuat. Karena pertandingan kita masih jauh. Kita mungkin saat ini masih masuk di dalam babak penyisihan. Belum semifinal, apalagi final. Kalaupun sudah ada yang masuk final, masih penambahan waktu. Berarti masih perlu kekuatan. Bilang sama-sama saya harus kuat. Nah yang kedua ayat 11 saudara kita lihat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, senjata rohani. Supaya apa? Supaya kamu, bilang sama-sama, supaya saya. Bilang sama sebelahnya, supaya lu. Nah, kalau bahasa Melayu apa ya? Itulah ya. Coba kasih tahu sama sebelahnya. Supaya. Kalau nggak salah ada kau B-nya ya. Ya coba kasih tahu. Daripada sudah tegang semua. Coba kasih tahu sama sebelah saudara. Kalau bahasa Dayak, kau. Itu lagi kali ya. Kita belajar bahasa kampung semua dah. Karena ayam kampung hari-hari mahal. Ya kasih tahu sama sebelahnya supaya. Itu bahasa apa tuh? Dayak. Terus sekarang bahasa Hakka. Ya bilang ngijanga. Lagi sebelah belakang. Apalagi yang jomblo-jomblo saudara, muka saudara muka yang perlu mujizat, kenceng ngomongnya. Ayo bilang sama sebelahnya, yang di belakangnya ngijang. Nah kalau bahasa Mandarin saya nggak tahu deh. Siapa yang bisa bahasa Mandarin? Oh, ada muka sipit tapi bukan muka sih muka. Tapi bahasa tetap Indonesia. Amin. Oke, sama-sama bilang saya harus kuat. Supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan. Amin. Supaya kita dapat apa? Bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Mertua saudara bukan musuh saudara. Orang tua saudara bukan musuh saudara. Apalagi gembala saudara. Bilang sama sebelah saudara, kamu bukan musuh saya. Siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Wah, di gereja ngomongnya kenceng. Iblis. Di rumah. Iblis. Di gereja, di rumah harus sama. Amin. Nah, bilang sama-sama, musuh saya. Harus saya kalahkan. Dia udah kalah sebenarnya saudara. Iblis itu udah kalah. Siapa yang buat dia kalah? Nah saudara dan saya sudah apa? Menang karena siapa? Karena Yesus saudaraku. Oke kita lanjut lagi. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu ambillah apa? Seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa?
supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari ini hari yang syahad. Supaya apa? Supaya kita tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara harus diselesaikan. Ketika kita kembali kepada Bapa Surgawi, artinya tugas sudah selesai. Amin. Bilang sama sebelahnya, makanya selesaikan, gak selesai gak pulang-pulang. Ada yang bilang, kan gue belum mau pulang, gue gak selesaikan. Saudara, orang kalau gak selesaikan tugas, dia akan dihukum. Halo? Coba lihat wajah sebelah saudara. Wajah yang siap selesaikan atau wajah yang siap terima hukuman? Orang-orang yang menang siap selesaikan. Amin. Nah, saudara, di sini dikatakan selesaikan segala sesuatu. Ketika dia bisa menyelesaikannya, dia akan tegak berdiri. Artinya saudaraku, dia siap saudaraku untuk menghadapi Allah Bapa di sorga yang memberikan tugas kepada kita dan siap terima mahkota. Katakan amin. Katakan amin. Nah, saudara, hari ini saya akan bicara dua hal buat setiap kita agar kita dapat menjadi pemenang. Sama-sama bilang, saya pemenang. Dalam siapa? Dalam siapa? Dalam Yesus. Nah, yang pertama kita lihat di Efesus 6 ayat 10, saudara. Menjadi pemenang yang pertama kita harus kuat dalam Tuhan. Sama-sama bilang, kita harus kuat dalam Tuhan. Ya, itu kan ada kan? Bilang sama sebelahnya, kita harus kuat. Nah, Alkitab berkata, saudaraku, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kuat itu sangat penting hari-hari ini, saudara. Kalau sudah berkata, saya mau menjadi pemenang, orang yang lemah gak akan mungkin menang. Orang yang lemah gak akan mungkin bisa bertahan. Orang yang lemah gak akan mungkin bisa mencapai garis akhir. Orang yang lemah itu akan cepat menyerah, putus asa dan kecewa, saudaraku. Makanya Tuhan mau kita kuat. Supaya apa? Kita keluar sebagai pemenang. Kita keluar sebagai pemenang. Kita keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Siapapun kita, saudaraku, kita harus kuat hari-hari ini. Amin. Saudara dan saya harus kuat. Halo, mana suaranya? Saudara dan saya harus kuat. Saudara dan saya harus kuat. Orang yang kuat dia cakap menanggung segala perkara. Bu. Wah, nggak banyak ibu-ibu. Banyak orang-orang yang belum menikah di sini. Lihat wajah sebelah. Kalau gue lihat wajah lu sih anak udah 7. Di gereja, saudara. Kenapa ibu harus kuat? Karena sering disakiti. Bu, bilang, kok jadi nambah? Tadi gak sebanyak itu, langsung bertobat semua. Ya, harus kuat. Kenapa? Karena sering sama siapa? Pak, bukan urusan saya loh ya. Itu bukan urusan saya. Bapak-bapak juga harus kuat. Kenapa? Kenapa harus kuat? Sering disalahkan. Iya kan? Tadi udah dibilang, sering disakiti suami. Kan disalahin itu namanya. Iya. Semua tepat lagi dibilang. Coba tanya sama sebelah saudara, kira-kira setuju gak sama Pak Penatua? Semua kita punya prosesnya. Yang penting apa? Yang penting apa? Kuat. Nah, tadi yang angkat tangan anak-anak muda tuh yang belum menikah. Harus kuat. Kenapa? Karena di rumah terus hari-hari ini. Usia terus bukan bertambah, lari. Saudaraku, kalau enggak kuat, saudaraku, coba lihat wajah-wajah yang perlu mujizat tuh. Ada enggak wajah-wajah yang perlu mujizat?
Banyak. Semua perlu mujizat. Kecuali anak muda. Mujizat yang terutama adalah pasangan hidup. Iya, 1 hari 8 kali berdoa. Permintaannya sama, pasangan hidup. Iya kan, enggak cukup tambah lagi saudaraku 4 kali jadi 12 kali. Apa isi doanya? Nah itu dia. Sampai Tuhan di sorga bilang, cut, coba cari di gudang, masih ada sisa ngasih stok. Karena isinya apa? Minta terus, bersyukur. Amin. Ketika Anda bersyukur, Tuhan buat yang mantap saudara. Kalau minta terus, stok udah habis, dia cari di gudang. Amin. Jadi apa? Anak-anak muda harus, ibu harus, bapak harus, semua kita harus kuat. Kenapa kita harus kuat? Karena kita ada di masa-masa yang berat. Kita ada di masa-masa yang sangat-sangat mengerikan. Kita hanya bisa bertahan, kita hanya bisa keluar sebagai pemenang ketika kita kuat, saudaraku. Lihat tuh saudara, orang Kristen yang kuat akan apa? Saudara dan saya yang tetap kuat akan apa? Akan tetap teguh. Goncangan boleh ada, saudaraku, badai boleh ada, tapi engkau tetap teguh. Dengan kata lain, tidak tergoncangkan. Dengan kata lain, engkau tetap setia kepada Tuhan. Setia sampai akhir, setia sampai akhir. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, dahsyat. Bilang sama sebelahnya, kuat. Semua kita harus kuat, saudaraku. Ada banyak kita yang hari-hari ini mungkin melihat keadaan saudara menjadi takut. Saya mau berkata jawabannya adalah kuat. Ada mungkin saudara yang mau di PHK, Anda dan saya jawabannya adalah apa? Kuat. Anda mungkin sudah mengalami krisis ekonomi, dagang mulai sepi, jawabannya apa? Kuat. Mau melakukan segala sesuatu sepertinya jalan tertutup, pintu tertutup, enggak tahu mau gimana, saudaraku, jawabannya apa? Kuat. Karena semua yang engkau hadapi akan berlalu. Badai akan apa? Kalau engkau tidak kuat ketika semua itu berlalu, engkau tidak siap. Tapi kalau engkau kuat, saudara, ketika semuanya selesai, engkau akan menuai, engkau lihat kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, saya harus kuat. Mengapa kita harus kuat? Supaya bisa bertahan. Hari-hari ini saudaraku bertahan. Amin. Bertahan saudaraku. Yang kedua, supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaannya, hanya orang kuat yang bisa bersyukur. Orang kuat yang bisa memuji Tuhan. Paulus dan Silas ketika mereka ada di penjara, karena mereka kuat dalam Tuhan, mereka bisa bersyukur, mereka bisa memuji, mereka bisa menyembah Tuhan. Dan ketika mereka melakukan bagian mereka, karena mereka kuat, maka kuasa Tuhan dinyatakan, lawatan terjadi, mujizat dinyatakan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang yang kuat, dia dekat dengan mujizat. Orang yang kuat, dia dekat dengan terobosan. Orang yang kuat pasti menang. Katakan amin. Ayo umat pemenang, berikan sorak-sorai yang meriah. Sama-sama katakan, saya diciptakan untuk menjadi menang. Bilang sama sebelahnya, kamu diciptakan untuk menjadi menang. Tuhan tidak menciptakan kita jadi orang yang kalah. Tuhan tidak menciptakan kita menjadi lemah. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menyerah di tengah jalan. Tuhan menciptakan kita untuk keluar sebagai pemenang. Makanya dia berkata, aku menyertai engkau ketika engkau melalui sungai. Aku menyertai engkau ketika engkau melalui laut, melalui api. Dia menyertai kita. Lihat wajah di sebelah saudara, bilang sama dia, kuat. Amin. Jadi jangan apa? Jangan lemah saudaraku. 4 bulan saya khotbah nggak henti-henti karena kuat. Amin. Teman-teman hamba Tuhan, saya berkata, jemaat masih betah nggak sih dengar saya khotbah? Maksudnya dengerin mereka. Kenapa? Karena sampai mau undang pendeta susah banget hari-hari ini. Iya kan? Kenapa pendeta takut keluar? Nggak apa-apa saudaraku.
Saya malah bersyukur lewat kita nggak bisa kemana-mana, saya ketemu wajah-wajah yang penuh mujizat. Wajah-wajah yang akan mengalami kelimpahan. Kalau dengan kelimpahan, yes. Dengan mujizat, yes. Wajah-wajah yang siap menderita. Nah kan, hilang kan? Aduh, ini Jemaat Sungai dan Singkawang apa bukan ya? Kok muka-muka berkat semua? Ya memang muka-muka berkat. Bilang sama-sama, saya harus kuat. Apapun yang terjadi kuat. Amin. Diputus pacar, kuat. Wih, mantap. Amin. Diputus pacar apa? Biarpun kuatnya, kuat. Gak apa-apa saudaraku. Biarpun ada mau nangis, gak apa yang penting hatimu kuat. Amin. Iya. Anda hadapi apa hari-hari ini? Jawabannya cuma satu, kuat saudaraku. Gak ada yang lain. Adik-adik muda, kuat. Ada yang semangat, liburnya panjang. Enak aja saudaraku, kuat saudara. Belajar saudara. Jangan ketika nanti mulai masuk sekolah, hang semua saudaraku. Error. Kenapa? 1 tambah 1, 11 dia bilang. Gak pernah belajar, kelamaan di rumah, liatin HP saudaraku. Apalagi film Korea lagi saudara. Saya mau tanya nih sama ibu-ibu nih. Hari-hari ini lebih banyak hafal ayat atau hafal judul film? Hah? Halo? Ada yang sepanjang 4 bulan ini hafal ayat? Berapa ayat dihafal? Semua bilang, hafal 1 Alkitab di luar kepala. Alias apa? Lupa semua. Tapi judul film Korea, ingat semua saudara. Oh, saudara, memang manusia akhir zaman. Sama-sama bilang, saya harus kuat. Ya, jadi saudara, mau tidak mau, suka nggak suka harus apa? Kuat. Orang yang kuat saudaraku, dia semangat berjuang. Ingat loh ya, salah satunya orang yang kuat itu dia berjuang saudaraku. Jadi kalau saudara nggak berjuang hari-hari ini untuk tidak mengupgrade hidup saudara, saudara lemah. Orang yang kuat, dia upgrade hidupnya. Kenapa? Dia tahu sesuatu yang besar sedang menanti dia. Sesuatu yang dahsyat akan datang, saudaraku. Kalau dia nggak terus memperkuat, dia akan kehilangan sesuatu yang besar. Kita ada di masa-masa ini bukan berarti kita menjadi santai. Tetap berperang saudaraku. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi pemerintah penguasa rojet di udara. Dia dengan segala keadaan. Dia gunakan untuk melemahkan kita saudara. Orang yang kuat dia akan keluar sebagai pemenang. Orang yang kuat dia akan terus memperkuat kerohaniannya. Supaya apa? Dia siap untuk sesuatu yang lebih besar. Dia siap untuk sesuatu yang lebih dahsyat. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, saudara. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang mau menjadi pemenang? Lihat di ayat 11. Di sini dikatakan, ayat 11 kita boleh lihat sama-sama. Yang kedua, kita harus kenakan. Malah muncul kan. Apa yang kedua? Sama-sama bilang, saya harus kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi saudara dan saya hari-hari ini harus apa? Mengenakan senjata Allah. Seluruh saudaraku. Bukan seadanya saudaraku. Ya sama-sama bilang seluruhnya. Nah, kita lihat ayatnya ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan. Supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis dengan tipu dayanya, dengan segala keadaan yang terjadi. Dia mau melemahkan kita, saudara. Iblis akan berkata, engkau hari-hari ini lihat segala keadaan. Engkau enggak mampu, engkau enggak kuat. Saudara dan saya, ketika tipuan itu datang, ketika suara itu datang, kita harus apa? Mana nih suaranya? Nggak ada orang kali di sini. Harus apa? Lawan. Nah kita lihat lagi di ayat yang ketiga, 12-13. Saya bacakan buat kita semua. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini.
melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat ini. Itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena hidup kita hari-hari ini ada musuh yang harus kita lawan. Siapa musuh orang percaya? Iblis, saudaraku. Dia akan menembakkan panah api pada setiap orang. Ketika saudara melihat masalah, maka suara-suaranya yang melemahkan akan datang. Hari-hari ini berat, engkau nggak mungkin bisa sukses, engkau nggak mungkin bisa maju, tokomu bakal sepi. Tuh, di sana lihat tuh, di sini lihat tuh. Dia akan terus menembakkan hal-hal yang melemahkan. Tuh, lihat tuh, usiamu semakin bertambah, belum ada yang melirik engkau. Tuh. Adik-adik muda, harus ngapain? Kuat. Kuat Pak yang pertama. Kalau hadapi ujian harus kuat. Kalau hadapi setan, lawan. Kuat. Udahlah gantian yang khotbah aja deh. Kalau ada suara setan, ya baik, lawan. Ketika setan mulai mau melemahkan engkau apa? Ketika setan menyerang pikiranmu apa? Ketika setan mau membuat engkau menjadi putus asa apa? Ketika setan membuat engkau mundur dari gereja apa? Lawan. Ketika setan mulai mau membuat pernikahanmu menjadi ada keributan dan dia mulai berkata, udah deh kamu, harus apain tuh? Ngapain halo? Lawan. Ketika setan mulai membuat engkau tidak punya gairah dengan Tuhan, tidak setia dengan Tuhan, harus apa? Ketika setan membuat engkau menjadi malas baca Alkitab, harus apa? Ketika setan membuat engkau mau berhenti dari pelayanan, harus apa? Ketika setan mau membuat engkau mundur dari gereja, harus apa? Ketika setan mulai mau membuat engkau jauh dari Tuhan, harus apa? Lawan. Amin. Ketika engkau bermasalah dengan mertuamu, harus apa? Lawan. Ya ampun. Bahaya nih. Selesaikan. Lawan. Gawat nih. Bu. Ketika lagi bermasalah dengan suami harus apa? Selesaikan. Ada yang bilang lawan. Iya kan? Ketika hadapi ujian harus kuat. Ketika hadapi suara-suara setan harus lawan. Ketika bermasalah dengan pasanganmu harus selesaikan. Jangan dilawan. Makanya saudara dibuka-buka perlu mujizat. Masalahnya apa? Mertua dilawan, saudaraku. Mau anaknya, mak bapaknya enggak, saudara. Ada masalah, selesaikan. Amin. Kalau ada masalah dalam pernikahan apa? Selesaikan. Anak muda, masalah dengan orang tua diselesaikan, jangan dilawan. Amin. Terus pulang-pulang, masalah sudah lawan lagi. Terus ditanya, lu kok ke gereja jadi kurang ajar? Tuh kok Rudi yang ngajarin. Ya ampun, saya lagi yang kena. Saudara. Saya bilang selesaikan bukan dilawan. Saudara. Sama-sama bilang saya harus lawan. Siapa yang dilawan? Iblis, amin. Ketika dia mulai melemahkan engkau, lawan dia. Alkitab berkata, saudaraku, tegap berdiri. Hadapi dia, saudaraku. Yesus ketika dia dicobai oleh iblis, saudaraku, sekalipun secara fisik dia lemah karena 40 hari 40 malam dia puasa, saudara. Iblis datang menipu dia. Yesus, saudaraku, berdiri dan dia lawan, saudaraku. Dia enggak coba, saudaraku, mikir dulu. Iya ya,
Kan gua anak Allah. Bisa dong ubah batu jadi roti. Jangankan batu, iblis diubah jadi aja bisa. Ya kan? Kan dia Tuhan, saudaraku. Tapi Yesuslah lawan dengan firman. Amin. Sama-sama bilang, suara iblis harus dilawan. Suara iblis, masalah dengan mertua, masalah dengan suami, masalah dengan orang tua, masalah dengan pimpinanmu, selesaikan. Ada ujian, ada persoalan, ada tantangan, ada masalah. Setan tipu saudara untuk jadi lemah. Setan tipu saudara untuk mundur dari gereja. Setan tipu saudara untuk menjadi malas. Lawan. Bilang sama sebelah saudara, mantap. Ya kan, sedikit banyak sudah pulang jadi tahu. Lawan. Siapa yang dilawan? Siapa yang harus Anda ajak damai? Orang yang bermasalah ya. Jangan dilawan, tapi apa? Bawa damai, selesaikan. Amin. Nah, makanya Alkitab berkata, saudaraku, ambillah seluruh perlengkapan senjata. Ya, kita lihat senjata apa yang harus kita kenakan hari-hari ini, saudaraku. Supaya saudara dan saya keluar sebagai umat pemenang, saudara. Kita lihat di ayat 14 sampai 18, saya akan bacakan, habis itu kita tutup, saudara. Ya. Ayat 14 sampai 18 berkata seperti ini. Jadi berdirilah tegap. Senjata yang pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju cirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, senjata yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Pemusik boleh naik, saudara. Ya. Yang pertama apa? Senjata kita kenakan, ikat pinggang kebenaran. Artinya apa? Hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang akan memerdekakan kita. Ketika ada masalah, kebenaran memerdekakan. Ketika saudaraku ada clash dengan orang-orang, kebenaran saudara akan memerdekakan. Amin. Nah, yang selanjutnya baju cira keadilan. Yang ketiga kasut, artinya alas kaki. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil, saudaraku. Artinya apa? Dimanapun saudara saya berjalan harus menjadi kesaksian. Ada Injil yang diberitakan, bukan hanya lewat perkataan, lewat hidup kita, saudaraku. Di keluarga kita hari-hari ini, pemenang, harus ada Injil yang keluar dari hidupmu. Amin. Engkau yang bekerja, di tempat pekerjaanmu, saudara, ada Injil yang harus keluar dari hidupmu. Katakan, ada firman yang harus keluar dari hidup saya. Lewat apa? Lewat kesaksian hidup kita. Ada perubahan orang lihat. Amin. Ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Kita pemenang. Siapa kita? Siapa kita? Pemenang. Karena Kristus ciptakan kita untuk menjadi pemenang. Katakan amin. Terus yang keempat, senjata harus kita kenakan adalah perisai iman. Fungsi daripada perisai iman untuk apa? Untuk memadamkan panah api dari si jahat. Ada banyak panah-panah api, saudara. Yang dimana saudara dan saya harus lawan itu. Harus patahkan itu. Panah api yang mau melemahkan engkau hari-hari ini. Buat engkau panik, buat engkau takut, saudaraku. Buat engkau, saudaraku, kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Harus sama? Dilawan, saudaraku. Kenakan perisai iman. Apalagi ketopong keselamatan. Bicara apa ketopong keselamatan? Pikiran Kristus harus ada pada kita hari-hari ini. Ketika kau lihat segala keadaan, mulai pikiran negatif, mulai pikiran melemahkan, mulai saudara berasumsi yang jauh yang membuat saudara menjadi takut, harus dilawan, saudaraku. Makanya kenakan pikiran Kristus. Pikiran Kristus kita bisa dapatkan di mana? Firman Tuhan, saudara. Bukan hanya sebatas perkataan positif, tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Katakan amin. Terus apa lagi? Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Hari-hari ini, saudara,
Jangan sampai kita lebih hafal judul film, sinetron, Korea dan sebagainya daripada firman. Itu semua boleh saja Anda nonton, tapi ingat yang terpenting adalah firman harus saya baca, firman harus saya renungkan. Hidup saya harus dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan, yaitu firman Tuhan. Amin. Yesus kalahkan iblis ketika dia dicobai dengan firman. Hari-hari ini saudaraku, setan mencobai kita dengan berbagai keadaan. Kita harus kalahkan dengan firman, saudara. Jangan sampai ketika menghadapi cobaan setan lupa ayatnya, saudara. Hanya ingat pendetanya. Telepon. Betul apa betul? Bilang sama sebelahnya, enggak betul. Yang ada apa? Ingat firman, ucapkan firman. Amin. Nah, sama-sama bilang, saya harus hafal ayat. Terus yang ketujuh apa? Berdoa setiap waktu, saudara. Hari-hari ini saudaraku, ayo kita banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Berdoa, saudara. Di mana saja doa. Doa orang benar, besar kuasanya. Bukan doa orang besar, besar kuasanya. Tapi doa apa? Doa apa? Bilang sama sebelah saudara, doa orang benar. Ya, besar kuasanya. Artinya apa? Doa saudara dan saya akan mengubahkan kemustahilan. Doa orang benar akan mendatangkan mujizat. Doa orang benar akan mendatangkan terobosan. Doa orang benar saudaraku akan mendatangkan perkara-perkara yang besar. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sebab itu saudara, orang-orang percaya, orang-orang yang menang, dia harus tetap berdoa, selalu berdoa. Inilah senjata yang harus kita kenakan. Kalau saudara nggak hafal saudaraku, baca lagi di rumah. Efesus 6 ayat 10 sampai 18 saudaraku. Ada hal penting yang harus kita lakukan hari-hari ini. Saya ajak kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan malam hari ini sekarang. Haleluya, haleluya. Hari-hari ini saudara kita harus kuat. Hari-hari ini kita harus kuat. Apapun yang terjadi, kuat dan kuat dan kuat. Kita akan keluar sebagai pemenang. Kenakan seluruh perlengkapan senjata supaya kita bisa melawan segala tipu daya iblis. Peperangan saudara dan saya hari-hari ini adalah melawan tipu daya iblis yang mau mencoba melemahkan, yang mau mencoba membuat engkau kehilangan semangat. Tapi anak Tuhan yang berkemenangan, bangkit, bangkit, lawan semuanya. Anda dan saya akan melihat kemenangan yang dahsyat terjadi atas kehidupanmu. Haleluya, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Angkat suaramu menyembah Dia. Oh, kami muliakan nama-Mu. Hal apa yang membuat engkau lemah, kuatkan hatimu. Engkau menghadapi tantangan, engkau menghadapi persoalan. Saya mau berkata kuat, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Engkau menghadapi peperangan rohani hari-hari ini. Gunakan senjata rohani, senjata Allah yang membuat engkau dapat mengalahkan iblis. Haleluya. Suaramu, saya mau setiap kita mengalami terobosan hari-hari.
Ku yakin saat kau berfirman, katakan, ku menang saat kau bertindak. Ya, sama-sama katakan. Ya, disentuhkan oleh perkataan. katakan sama-sama, ku aman. Ku aman. Karena Dia yang bertindak, Dia yang menjaga saudara. Ku kuat. Amen. Kau menopang Hidup kita ditentukan, hidupku. hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sama-sama, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mujizatnya disediakan, disediakan bagiku. Ku diangkat. Haleluya, haleluya. Lebih lagi bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Biar musik memainkan pujian ini, saudara berdoa di tempat saudara berdiri saat ini. Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, apa yang menjadi perjuanganmu hari-hari ini, apa yang kau hadapi hari-hari ini, sekali lagi saya mau katakan pada kita, tetap kuat, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di dalam nama Yesus, engkau tumpangkan tanganmu di dadamu saat ini. Saya mau berdoa bagi engkau. Bapak, engkau lihat setiap kami yang ada di ruangan ini. Dalam nama Yesus, engkau turun tangan atas mereka, kuatkan mereka, teguhkan hati mereka. Setiap penyakit yang ada pada tubuh mereka, oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Kelemahan mereka digantikan dengan kekuatan, ketakutan mereka digantikan dengan sukacita, keputusasaan mereka digantikan dengan iman yang teguh, sehingga mereka dapat berjalan bersama Tuhan dan menjadi orang-orang yang cakap untuk menanggung segala perkara. Mujizat dinyatakan, lawatan terjadi, hidup mereka disertai, dibela oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, mereka lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan, bagi Tuhan. Amen. Tuhan
Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan amplop persembahan, boleh memasukkan persembahan ke dalam amplop tersebut. Nanti pada saat pulang, amplop itu bisa dimasukkan di dalam kotak yang ada di belakang. Nah, bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah, bisa juga memberikan persembahan melalui via transfer atas nama Natalia Lim. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Bapak kami dalam Tuhan sorga, pada saat pagi Tuhan kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih Tuhan, kami diteguhkan kembali oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sedang percaya Tuhan ketika kami pulang dari tempat ini, kekuatan yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap pertolongan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Setiap apa yang kami terima pada pagi hari ini kami akan memberikan kepadamu. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, rumah tangga kami, pendidikan kami, anak-anak kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, setiap apa yang kami berikan pagi ini, dan biarlah kiranya digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih Yesus, inilah doa kami, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Kita akan menyaksikan Jordan Info. Bagus pemandangannya. Iya. Asik. Oh ya, kita kan mau nyampein Jordan Info. Iya. Shalom sahabat, bertemu kembali bersama saya Felicia dan Saya Sean, inilah Jordan Info minggu ini. ikutin kami terus. Kawan saya tadi lama benar jalannya. Ya udah deh, kita bacain dulu informasi yang pertama untuk minggu ini. Informasi yang pertama, mari bergabung bersama kami di Morning Worship setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi live melalui Facebook Natalia Lim. Aduh, tunggu. Aduh, capek. Ya ampun. Baru jalan segitu doang kalah sama cewek. Ya ampun. Tinggi tahu. Bacain info. Iya. Udah selesai. Udah selesai. Tunggu. Aduh, si Cia mana nih? Aduh, capek carinya. Hilang lagi dia. Yaudah, info selanjutnya. Night Worship Pray and Sharing tiap hari Rabu pukul 18.30 di Singkawang Press Center. Live di Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Ya sahabat, saya cari lagi. Aduh. Kok ada anak cewek gak? Pakai jaket jeans, bibirnya merah, putih, cantik, tinggi lagi. Ada lihat enggak? Hei, kok? Sahabat, udah. Berikutnya, Harvest Generation Community. Untuk waktu dan tempat, sahabat dapat menghubungi nomor HP sekretariat gereja. Nggak ada lagi. Ya ampun, ketinggalan lagi dia sahabat. Gak apa-apa deh, saya bacain informasi yang selanjutnya buat sahabat. Harvest Generation HK Service tiap Sabtu pukul 4 sore live melalui Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Dan buat kamu anak muda, mari bergabung bersama kami di Persekutuan Pemuda dan Remaja Harvest Youth Generation setiap Sabtu pukul 18.30 live melalui Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang dan Instagram Harvest Youth Generation. Saya naik dulu ini ya, biarin aja tinggalin. Aduh, kamu kemana sih? Cepat banget tinggalin lagi. Aduh. Makanya sering-sering olahraga biar gak capek. Iya. Kan hari Minggu libur tuh. Ntar hari Minggu aku sering-sering olahraga deh tiap pagi. What? Hari Minggu gak ada ya, karena hari Minggu ada Harvest Generation Sunday Service. Yang pertama pukul 9 pagi dan yang kedua pukul 6 sore. Disiarkan langsung melalui live Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Jangan banyak alasan, ibadah. Olahraga. Ibadah, latihan badan itu terbatas gunanya, tapi jangan jauhi diri kita dari
ibadah. Kita tutup info ya. Sekian informasi kita minggu ini. Sampai ketemu lagi lain waktu. Tuhan Yesus Memberkati. Bye. Kami pulang dulu. Yuk, sama dipegangin biar Ya. Haleluya. Tadi bilang tidak ada alasan ibadah. Mari Bapak Ibu, umat pemenang. Yes, yes. Umat pemenang. Yes, yes, yes. Lagi umat pemenang. Yes, yes, yes. Diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Anugerahnya besar di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Setiap kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat keajaiban-Mu. Engkau telah memimpin ibadah kami hingga selesai. Terima kasih Bapa. Mari sahabat, kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat damai sejahtera dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupan-Mu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang luar biasa bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita. Sehingga dalam perjalanan hidup ini kita pasti memiliki kemenangan yang ajaib. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.